Tapi sehat ya Ibu sekarang? Alhamdulillah. Terus beliau menanyakan saya, kamu mau ikut saya? Saya bilang, saya mau Bu, asalkan hidup saya bisa berubah. Benar kamu mau? Dia bilang, saya diajak. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. 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 Gimana kabarnya Mas Yuda? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Mas Yuda. Selamat datang di podcast Atensi. Seneng nggak diajak Senang ke sini? sekali. Seneng ya? Saya sih kayaknya yang lebih seneng. Ini gestar kita dari Balai Pangudi Luhur Bekasi ya. Jadi Mas Yuda ini penerima manfaat dari Balai Pangudi Luhur Bekasi. Kesibukan sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi aktivitasnya lagi ngapain aja nih Mas Yuda? Oh, di rumah atau di luar rumah? Di rumah boleh, di luar rumah boleh. Ya kalau di rumah sih ya seperti biasa, paling saya cuman berbenah di rumah. Terus kebetulan saya kedatangan tamu ya seekor kucing. Oh, Jadi oke. yang datang pada saat saya ngontrak di situ 2 bulan kerja di Gudang Magon, dia datang. Itu saya rawat, sekarang udah besar. Dan itu jadi teman saya dalam kontrakan. Dia pintar sih kalau saya Oh, bilang. jadi Mas Yuda ini pecinta hewan juga ya? Karena saya tahu itu ciptaan Tuhan. Oke. Jadi selalu berdampingan dengan hidup saya. Apapun ciptaan Tuhan itu harus saling mengasihi Ya. ya. Ngomong-ngomong, tadi disebutin saat saya mulai bekerja di Grand Kamalan Agon, ya. Mas Yuda ceritanya nih yang aku baca dari artikel-artikel, Mas Yuda ini bekerja di Grand Kamalan Agon waktu itu mulanya itu ketemu Bu Menteri nih. Ya. Tapi kita sebelum tahu ceritanya Bu Menteri, Mas Yuda ini dari mana sih asalnya? Kalau saya dibilang campuran ya banyak sih ya. Tapi kalau saya pribadi lahir di Jakarta. Jakarta. Kalau orang tua tuh dari Jawa, tapi kalau ibu campuran Jawa Sunda. Karena beliau lahir di Bandung di Kiara Condong. Terus orang tua beliau dari Semarang, kalau kakek kalau nggak salah Surabaya. Oh, campur-campur ya. Indonesia Nusantara lah ya. Ya. Heeh. Berarti udah lama tinggal di Jakarta memang dari lahir ya? Kalau saya pribadi dari lahir. Berapa bersaudara nih, Mas Yuda? Kalau hitungan lengkap dari awal saya 7 bersaudara. Oh, Cuman yang di bawah saya persis tahun 2005 kemarin mereka meninggal. Oh, jadi sekarang yang masih hidup? Ada 6 bersama saya. Oke. Mas Yuda, boleh dong cerita ke kita. Awal mulanya Mas Yuda bisa ketemu Bu Menteri itu gimana waktu itu? Pada saat itu sih keberadaan saya ada di jalan ya. Karena saya sudah tidak bekerja dan saya sudah tidak punya tempat tinggal, apalagi orang tua saya yang sama ini tinggal bersama saya itu harus berpisah dengan saya, dibawa kakak saya yang nomor 2 ke kota Jogja. Jadi disitulah saya yang sudah tidak punya, yang tidak memungkinkan lagi dalam hidup saya. Saya sudah tidak bekerja, tempat tinggal pun saya tidak ada. Nah, jadi itu yang saya harus pilihan, terjun ke jalan. Sedangkan pada saat itu sepengetahuan saya 2019 awal COVID di Indonesia ya, lagi baru-baru mulai maraknya. Nah di situ saya berpikir apa sih yang harus saya jalani dalam keadaan COVID seperti ini. Terus untuk supaya saya bisa bertahan hidup, paling tidak saya bisa sehat dengan lingkungan COVID ini. Ya alhamdulillah semua itu saya jalani dengan baik. Sampai hingga suatu ketika saya kenal ada beberapa anak-anak pemulung ya, walaupun sebelum-sebelumnya saya sering lewat komunikasi pada beliau ya, mereka kenal saya lah sebelumnya. Karena saya biasa selalu komunikasi dengan orang-orang, terbuka, apalagi orang untuk di jalan ya. Karena saya tahu bagian dari hidup saya itu ada ya, kita saling lebih berbagi pada orang. Nah hingga suatu saat karena kehidupan saya tidak memungkinkan, saya bergabung dengan beliau di tempat di daerah kawasan Jakarta Selatan, Tirta Yasa. Itu jauh sebelum Ibu Menteri menjumpai saya sama kawan-kawan saya ada sekitar 2-3 kali selalu mengingatkan kalau bahwa saya dengar Ibu Menteri sekarang ada di Jakarta. Dia lagi gencar-gencarnya keliling. Ya pada saat itu padahal keinginan saya sederhana kepada kawan-kawan saya. Siapa tahu kita disambangi
paling tidak kita mendapatkan BLT yang walaupun hanya sebulan tuh 300.000 ya. Bagi saya itu kan udah alhamdulillah untuk pegangan saya jaga-jaga lah ya. Tapi puji Tuhan ya semua itu berjalan baik. Sering kali saya ingatkan pada kawan sampai suatu ketika itu tepatnya hari Jumat tanggal 8 Januari pagi ya. Kemudian saya lagi bersih-bersih badan. Bu Menteri berserta jajarannya itu menyambangi ke perkumpulan komunitas saya ya. Beliau menanyakan satu persatu kehidupan, kesehariannya. Nah itu beberapa kawan saya diajak Bu Menteri itu mereka tidak ada yang mau. Ya, karena saya memang kebetulan saya ada di samping. Ada berapa orang saat itu? Itu kurang lebih 11 orang. Oh, udah banyak ya? Ya 11 orang. Jadi pada saat beliau diajak nggak ada yang mau dengan Ibu Menteri, saya keluar dari habis bersih badan. Kemudian yang punya rumah saya numpang bersih badan, Mas itu ada Bu Menteri yang kamu sering nanya sama anak. Karena saya memang kalau untuk ketemu Ibu Menteri saya sangat senang sekali. Karena apa? Itu memang selalu bayang-bayang saya berharap untuk bisa ketemu beliau biar bisa sama kawan-kawan saya saling memberi pengetahuan biar ibu bisa peduli kita lah ya, intinya saya hanya itu aja. Tapi seiring waktu berjalan beliau melihat saya, menanyakan saya dalam bahasa Jawa ya, loh panjenengan di sini teman, nje Bu, kamu kerjanya apa teman? Saya ikut kawan-kawan saya di sini Bu. Ya mulung juga, ya untuk bertahan hidup saya bilang. Kamu mau hidup begini terus? Saya tidak mau Bu, ini bukan kemauan saya dan ini bukan diri saya, tapi keadaan yang membuat saya harus ke jalan. Loh, kamu tinggal di mana? Saya tidak punya rumah. Pada saat itu saya ngomong bicara apa adanya dengan Bu Menteri. Terus beliau menanyakan saya, kamu mau ikut saya? Saya bilang, saya mau Bu, asalkan hidup saya bisa berubah. Benar kamu mau? Dia bilang, saya diajak. Pak Dirjen yang waktu itu saya belum kenal Pak Dirjen ya, dia langsung nyamperin saya. Ingat nggak siapa nama Pak Dirjennya? Pak Hari sekarang. Wih, masih hafal. Ya, karena kurang lebih sebulan yang lalu saya ketemu. Oh iya. Di mana ketemu? Di parkiran tempat saya kerja. Oh, memang saya yang nunggu. Jadi saya ngeliat mobil dia, saya kan apal mobil dia. Saya cuma pengen menyampaikan terima kasih pada beliau. Ternyata beliau malah ngasih support saya. Bertahan Mas, bekerja yang baik. Pegang amanah, insya Allah Pak. Itu padahal saya tahu itu parkir mobil dia dan saya tahu beliau memberi saya informasi saya suka ke atas ke lantai 9. Oke, iya. Jadi itu yang selalu saya pegang. Ya saya terima kasih sekali sama Pak Hari dan Bu Menteri. Oke, berarti dari 11 orang itu cuman Mas Yuda atau ada berapa orang yang? Berdua. Jadi tadinya saya sendiri. Terus ada saya bilang adik-adikan saya bukan, tapi saya anggap saudara juga masih kecil, itu namanya Firman Utina yang sekarang bekerja di Grand Kamalagon barengan saya. Pemain bola? Enggak, ya nama pemain bola tapi itu bukan. Oh bukan ya? Oh ternyata ada duplikatnya ya nama pemain bola. Jadi pada saat saya mau diajak ke mobil, dia nanya, Bang saya ditinggal, ya saya mau merubah hidup saya, kamu mau ikut saya? Nah, dia tadinya masih meragukan, terus dari yang punya rumah saya numpang bersih itu, ikut sana kalau kamu mau hidup, kamu ngapain hidup begini aja. Terus ya mungkin karena saya mau naik ke mobil, beliau ikut saya rekrut. Jadi dari diri saya itu dari 11 orang hanya saya berdua. Oke, dari 11 orang hanya 2 orang yang sesungguhnya dari dalam diri pengen merubah diri ya Mas? Ya, kalau saya pribadi memang pengen merubah hidup saya karena itu bukan saya yang sebenarnya. Karena keadaan dan kondisi saya harus terjun ke jalan dan dengan tidak memungkinkan lagi saya nggak ada tempat tinggal untuk bekerja dan segala-galanya. Sorry Mas, sebelum kita nanya lebih jauh nih, waktu itu kok bisa Mas ada maksudnya bekerja sebagai pemulung? Apakah sebelumnya ada pekerjaan tetap seperti itu? Saya beberapa kali pernah kerja di kantoran dan terakhir itu saya kerja di Lotte Mart di kawasan Bintaro ya, sektor 9. Tahun berapa itu? Itu saya jadi pernah di Lotte Alam Sutra, terus pernah cut juga terus ke Bintaro. Nah kalau di Bintaro itu saya sekitar 2017 pertengahan ya. Nah jadi seiring waktu berjalan saya 2018 itu kan bapak udah mulai kena sakit walaupun belum separah yang saya harus mengundurkan diri ya. Nah disitulah begitu bapak mulai sakit saya dilema, bahkan jadwal kerja saya berantakan. Yang harusnya saya tuh harus pagi jadi siang oper. Nah di situ saya memilih
saya harus mengejar mimpi cita-cita saya, apa mengambil kesempatan merawat orang tua. Jadi waktu itu tinggalnya bareng orang tua? Saya memang sama masih orang lengkap tua, ya saya memang masih sama orang tua lengkap bapak dan ibu saya. Dan beliau memang ya alhamdulillah dengan anak lakinya sama saya cocok lah ya. Artinya dari beberapa anak laki mereka mau diurus tapi lebih cocoknya ke saya. Yeah, Karena kalau saya kan selalu apa adanya. Nah pada saat saya merawat orang tua ya itulah seiring waktu berjalan bapak nggak ada, terus saya tinggal sama ibu. Nah dalam merawat ibu pun saya kurang lebih setahun lebih saya berdua ibu, hingga akhirnya ibu saya diambil alih sama kakak perempuan saya untuk tinggal di Jogja. Jadi waktu itu Mas sempat resign karena Ya karena saya harus memilih ambil kesempatan orang tua. Itu bapak saya udah ya maaf ya karena harus sampai sudah buang air di kasur. Tapi itu gimana Mas? Kan kalau misalnya Mas resign kemudian untuk kehidupan sehari-hari itu apa yang Mas itu yang tadinya saya pertimbangkan, tapi saya yakin Allah itu gak akan pernah tidur ya. Jadi karena saya percaya sedikit apapun, sekecil apapun rezeki pasti akan ada. Walaupun itu dilema ya. Itu harus saya ambil keputusan demi orang tua saya. Jadi setelah akhirnya memilih untuk merawat orang tua gitu dengan pertimbangan pasti Allah kasih jalan gitu. Terus ibu diambil sama kakak ya waktu itu karena ekonomi udah goyah gitu. Ya, jadi pas saya merawat ibu hampir setahun, jujur 2 bulan kebelakangannya saya semakin kacau. Artinya ya ibu tuh seperti tidak terawat lah ya. Bahkan saya yang harusnya memberi dia nyaman, aman itu kehilangan semua. Ya saya tahu itu mungkin ujian saya. Ya hingga saya cerita sama kakak. Ya, sebenarnya saya tidak mencerita supaya mereka ngambil alih, tapi saya hanya cerita apa adanya karena beliau juga rajin, kakak saya itu memantau keberadaan saya karena dia dari awal memang dia yang pengen ambil, saya bertahan jangan karena biar saya aja yang merawat. Tapi pada saat itu akhirnya dia menjemput ibu saya juga ikut mengantarkan di Jogja. Kurang lebih saya 2 minggu di kota Jogja, saya kembali lagi ke Jakarta. Dengan harapan? Saya disitulah datang ke Jakarta dengan harapan karena saya tidak ada yang saya lakukan kegiatan, saya harus cari pekerjaan. Ya hingga jika perlu kalau memang saya ada modal saya harus dagang asongan kecil-kecilan. Tapi seiring waktu berjalan saya tidak mendapatkan. Hingga akhirnya saya bergabung sama anak-anak di jalan seperti anak pemulung itu ya yang saya kenal pada saat itu. Ya seiring waktu berjalan pun saya dilema, saya tinggal sama mereka, kadang tidur di pinggiran jalan. Yang rumah di Jakarta gimana tuh? Yang waktu itu bareng ibu, itu masih ngontrak statusnya atau? Jadi kalau cerita rumah itu memang terakhir kita rumah dijual. Waktu masih ada bapak ya, terus ternyata kan bapak bakal keperluan kakak-kakak saya yang lain ya, akhirnya itu sampai kita ngontrak. Nah terakhir saya tinggal ke perbatasan Tangerang itu. Yang akhirnya juga itu rumah bermasalah. Jadi di situ saya banyak yang saya berpertimbangan ya bagaimana ibu ke depannya saya harus menyelamatkan beliau karena saya tahu itu ada surga saya. Surganya Mas Yuda. Sebegitu sayangnya Mas Yuda sama ibu ya. Sorry. Boleh Mas Yuda, monggo. Tapi sehat ya ibu sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini banyak perkembangan dan banyak kemajuan walaupun usia beliau sudah lansia ya. Berapa kurang lebih usianya ibu? 76. 76. Ya. Baru kemarin dari dokter periksa paru-paru, alhamdulillah normal, gulanya normal, darah normal, bahkan segala sesuatu penyakit yang tadinya ada pada beliau sedikit demi sedikit hilang. Karena sepanjang hari saya berdoa. Jadi pokoknya sepanjang hidup Mas Yuda itu benar-benar untuk ibu ya? Ya. Pasti ibu bangga banget nih kalau nonton Mas Yuda. Betapa Mas Yuda sayang banget sama ibu ya. Hal apa Mas Yuda yang gak pernah Mas Yuda lupa dari ibu? Entah nasihat atau apa? Dari ibu kandung saya? Itulah nasihat yang selalu beliau seringkali ingatkan saya dan selalu belajar untuk sabar. Karena hidup itu udah dia ngatur. Dan selalu harus banyak melawan yang terbaik dan kebaikan sekecil apapun untuk diri kita. Oke. Dan itu yang selalu tertanam dalam hati Mas Yuda. Itu saya selalu ingat di memori saya sampai saat ini.
Luar biasa Mas Yuda. Semoga Ibu sehat selalu ya. Insya Allah Bu. Alhamdulillah. Oke Mas Yuda, dengan kondisi Ibu yang sekarang alhamdulillah semakin membaik, otomatis Mas Yuda juga semakin ini ya, semangat bekerja. Nah waktu itu setelah ketemu Bu Menteri kan dibawa juga tuh sama Bu Menteri kemana tuh waktu itu? Langsung ke Balai? Saya sempat dibawa ke sini ke kantor Kemensos dulu Oh untuk pernah. ya Jadi untuk pertama kali itu ya, untuk di swab sama PCR setahu saya langsung. Itu untuk memenuhi protokol Ya, kesehatan karena ya. kan harus prosedur yang sebenarnya itu untuk dibina di balai nanti. Jadi sebelum kita bergabung dengan orang di balai, kita harus lebih bersih, sehat dan keadaan kondisi yang baik gitu. Karena waktu itu memang lagi gencar-gencarnya Lagi COVID-19 itu benar-benar ya. itu benar. Jadi semua perkantoran juga termasuk Kementerian Sosial, pemerintah juga mencanangkan untuk menerapkan prokes ya, seperti itu. Jadi setelah itu dibawa nih ke balai setelah hasilnya negatif. Habis hasilnya negatif, alhamdulillah saya langsung dibawa ke balai untuk dibina di sana dan dibimbing sana. Gimana pertama kali ngelihat balai Pangudi Luhur? Ya saya jujur pertama kali saya antara kaget dan tidak, karena ya dengan luasnya area, terus ada beberapa tempat yang untuk saya tampung yang artinya itu sementara, tapi saya syukuri karena kemarin saya pagi tadi saya ketemu Ibu Menteri itu saya ada di jalan. Tapi hari ini jam segini saya udah ada di tempat yang sudah ada atap dan tempat tidurnya, itu saya selalu bersyukur dan selalu saya syukuri apa yang diberikan pada Allah untuk saya. Oke. Terus di sana Mas pas pertama masuk apa yang Mas lakukan di situ? Ya saya pertama kali di sana sih memang cuma dapat pembinaan ya, artinya ya kita harus terutama pembinaan mental ya, terus sama untuk keterampilan baik juga dalam kerajinan sehari-hari, apalagi ruangan-ruangan kita itu kan satu kamar luas itu untuk 3 orang atau bisa 4 orang ya, sedangkan dalam satu ruangan itu kan tidak semua orang cekatan untuk bersih ya, jadi kadang kawan kita satu kamar yang bisanya cuma berantakin kotoran, jadi kita harus lebih peka dengan itu dan itu harus kita terima resikonya karena kita satu ruangan dengan beliau. Di sana Mas Yuda ikut keterampilan apa aja waktu itu? Saya sih sempat di bioorganik ya, karena kan ya. pada waktu itu kan banyak ada penawaran untuk ternak, untuk bercocok tanam yang lain ya, saya milih untuk saat itu bioorganik. Jadi berapa lama Mas Yuda pembinaan di Balai Pangudi Luhur? Alhamdulillah itu sangat singkat, mungkin itu doa ibu, orang-orang yang saya sayangi juga, mungkin terutama ada perantar dari Ibu Menteri yang membuat saya lebih cepat diajak bekerja ke Grand Kamalagon, terus dalam pembinaan saya juga di Pangudi Luhur itu yang selalu saya dalam waktu cepat dan singkat saya dapat pekerjaan itu. Oke. Nah berarti dalam 1 bulan berada di Balai Pangudi Luhur, ini ada sosok dong pasti, sosok yang jadi support sistemnya Mas Yuda selama di Balai Pangudi Luhur. Siapa Mas? Kira-kira? Ya kalau saya pribadi sih ya, karena memang ketua balai itu kan Bu Kokom ya, itu ya ketua balai, Kepala balai ya? Kepala balai Pangudi Luhur, itu sosok yang selalu saya jaga nama saya dengan diri saya sendiri, terutama pembinaannya ya, biar saya juga tidak sia-sia saya dibawa ke balai ini cuma sekedar ditaruh tapi tidak ada hasilnya, itu yang selalu saya jaga. Oke. Ikut ya Bu Kokom ya hari ini? Hari ini kebetulan beliau ikut bersama Bu Neneng. Kayaknya seru kalau kita ngobrol sama Bu Kokom juga nih. Aku pengen tahu dari sisi Bu Kokom sih ngelihat sosok Mas Yuda ini seperti apa? Boleh nggak kita undang? Boleh. Boleh ya? Oke, yuk kita undang Ibu Kokom, silakan. Infre.